Nah, halo, balik lagi ke aku, Novi. Nah, kali ini kita akan ngebahas hal baru lagi, ya. Balik lagi ke masa-masa psikologi juga, yang nggak jauh-jauh dari WFH-WFH ini yang kita alamin. Nah, salah satunya adalah konflik. Nah, konflik itu sering banget terjadi, apalagi di tengah kondisi kita di rumah aja, terus nggak ngapa-ngapain, dan orangnya sama-sama aja gitu yang kita temuin. Nah, jadi nggak mungkin agak apa ya, agak kemungkinan besarnya itu agak cukup besar kemungkinan untuk kita adanya konflik satu sama lain. Mungkin bukan cuma sama di rumah aja, tapi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari juga sering banget kita ngalamin konflik gitu. Nah, saat ini sebelum kita mulai dan sebelum aku memperkenalkan narasumber, kita akan mulai dari doa dulu ya. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama kembali untuk menikmati pertemuan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pertemuan ini bersama dengan narasumber. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai pertemuan ini. Kami akan membahas tentang mengelola konflik. Kiranya juga Tuhan pertemuan ini, pembahasan ini bisa membantu kami mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap di tengah-tengah kondisi saat ini ataupun konflik yang kami hadapi. Tuhan, berdoa juga secara khusus untuk sinyal Kak Iis yang saat ini sedang bermasalah. Kiranya di tengah-tengah pemaparan beliau juga boleh mempunyai internet yang cukup stabil, yang cukup baik untuk bisa membantu kami mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus mengelola konflik. Menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang turut hadir dan menyertai pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kayak berdoa, amin. Nah, saat ini aku nggak sendirian, aku juga bersama dengan narasumber yang jauh, yang pasti dia nggak di Jakarta. Nah, dia adalah seorang konselor, yaitu adalah Kais. Aku panggil Kais dulu ya. Halo Kais! Kak, kita udah siaran nih sekarang. Internetnya gimana Kak di sana? Udah stabil? Halo, Kais. Aduh, ya nih dari tadi sebenarnya Kais agak bermasalah sinyalnya, sinyal internetnya 20 menit sebelum kita siaran. Nah, ini Kais sudah mengusahakan menggunakan handphone. Nah, ini kayaknya udah kesambung. Halo Kais, sambung nggak? Gimana Kak, internetnya udah stabil? Kita bisa mulai sekarang? Halo, Kais. Kak. Halo Kak. Halo. Kais bisa dengar suara aku? Oke. Nah, aku mempersilakan Kakak. Nah, aku boleh mempersilakan Kakak sekarang untuk ngejelasin nih Kak, secara khusus gimana sih Kak sebenarnya kita mengelola konflik di tengah-tengah kondisi saat ini. Mungkin bukan cuma saat ini doang ya waktu kita WFH, tapi kondisi kehidupan kita sehari-hari kan sering banget nih kita berjumpa dengan konflik. Kira-kira gimana sih Kak seharusnya kita menyelesaikan dan menghadapi konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, membahas ini jadi sangat luas ya sebenarnya, atau bagaimana mengatasi konflik di semua aspek itu tergantung konteksnya. Satu. Jadi Oke. konteksnya ini konflik dengan siapa, topiknya apa, kondisi eksternal apa, internal apa. Jadi itu menyeluruh begitu ya. Jadi pembahasannya jadi kompleks begitu. Jadi tidak bisa dengan sederhana untuk mengatakan polanya seperti ini gitu. Jadi kalau kompleks begitu, apa yang mesti dilakukan atau apa yang mulai kita pikirkan gitu. Yang mulai kita pikirkan yang sangat pertama kali waktu menghadapi konflik ini adalah kita. Karena kita yang bisa ngontrol diri. Orang lain atau orang yang berkonflik dengan kita kan kita nggak bisa kontrol mereka. Karena nggak tahu mereka ada di mana, begitu kan? Tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, begitu. Jadi mengelola konflik itu sedemikian, begitu. Jadi kalau tadi barusan Novi memunculkan itu tema yang kita, maka memang landasan saya untuk kita memikirkan itu dari Filipi pasal 2. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Kalau itu menjadi dasar, apa sebenarnya yang mau saya ingin garis bawahi dari
ayat ini gitu. Yang pertama adalah bahwa konflik itu bisa terjadi di mana saja. Di antara orang percaya atau di luar orang percaya. Apakah di antara orang Kristen maka konflik itu bisa lebih baik? Ya, jadi kalau misalnya nanti Kak Iisnya rada-rada keluar, teman-teman, Tetapi jangan kalau sedih. kita memikirkan, mungkin ada yang berkata, waduh, apakah tidak ada bedanya gitu antara orang percaya dan bukan orang percaya gitu. Ya, dari aspek keterampilannya, mungkin ada orang yang bukan Kristen lebih terampil untuk mengkomunikasikan diri dan menyelesaikan konflik gitu. Tetapi bedanya atau bagaimana kan aspek orang Kristen melihat bagian ini adalah kalau kita dasarnya, ya, dasar komunikasinya atau rambu-rambunya, semua itu dasar atau rambu-rambunya itu adalah firman Tuhan. Itu bedanya. Gitu. Atau waktu tujuan kita membereskan konflik ini apa? Nah, dasarnya firman Tuhan. Nah, kalau Filipi pasal 4 ayat 27, maka di situ tajam sekali atau Rasul Paulus sedemikian luar biasa ya menunjukkan bagaimana konflik di antara orang percaya. Konflik yang tajam antara Eodikia dan Sintike yang dapat membawa perpecahan di dalam gereja. Saya setuju dengan penafsir yang mengatakan bahwa sangat mungkin itu akhirnya jemaat pun akhirnya terbagi dua. Karena mereka berdua ini adalah dua orang Kristen yang cinta Tuhan dan mereka satu tim dengan pelayanan penginjilan Paulus begitu. Jadi dua-dua orang percaya Tuhan, dua-dua cinta Tuhan, dua-dua orang yang bersemangat di dalam penginjilan. Tetapi ya memang Alkitab tidak ceritakan penyebabnya, tetapi membuat mereka punya pengaruh yang sangat besar. Ya, pengaruh yang sangat besar di antara mereka sampai sangat mungkin itu jemaat akhirnya sangat mungkin itu menjadi terpecah atau hampir terpecah. Begitu itu sebabnya sampai Paulus khusus menuliskan mereka tentang mereka. Apa yang Paulus berikan jalan keluar. Maka di situ dikatakan mereka berdua Kristen yang mereka membutuhkan sunsukos. Jelas ya, sunsukos. Sunsukos itu siapa? Temanku yang setia, kata Paulus itu, sunsukos. Gitu. Jadi kalau sunsukos itu menjadi yang membantu, menjadi orang ketiga atau orang yang menengahi mereka berdua gitu. Jadi bagaimana kalau tadi pertanyaan Novi, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Salah satu cara adalah mencari sunsukos gitu. Nah, sunsukos itu kita tidak jelaskan persis siapa latar belakang, tapi saya mempercayai bahwa sunsukos itu seorang yang juga sangat cinta Tuhan begitu, yang menjadi bisa berbicara untuk menjadi orang tengah di antara mereka. Bagaimana kita mengatasi konflik? Kalau dari Rasul Paulus itu menarik sekali. Waktu ayat 2 bicara tentang kondisi itu, ayat yang ketiga adalah sunsukos, maka ayat yang berikutnya itu memberikan tahu bagaimana kita menghadapi konflik. Bisa kita membaca di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7, teman-teman bisa baca ayat teks-teks itu. Maka ayat yang berikutnya berkata, oh ini di slide ada salah cetak ya. Responnya adalah bersukacita. Maksudnya bukan berduka cita ya, bersukacita senantiasa. Jadi dasar konflik itu sendiri sangat tidak menyenangkan ya. Konflik itu membuat kita berduka memang. Tetapi waktu kita itu menghadapi konflik, ada konflik, maka luar biasa yang Paulus ingin ajarkan adalah kita tetap bersuka cita begitu. Artinya adalah kalau kita berada sedang menghadapi konflik, kita harus melihat sesuatu yang baik di balik kondisi itu gitu. Kalau kita sendiri melihat orang konflik, kita melihat sesuatu yang baik di balik itu gitu. Jadi bukan terbawa emosional terus menjadikan mereka ikut konflik dan ikut marah ya, bukan itu sama sekali begitu.
tetapi bersukacita tetap kita membawa sukacita Tuhan di bagian itu. Dan kemudian kita tetap melakukan yang baik hati, artinya adalah kita tetap berbuat baik dengan orang yang berkonflik dengan kita, atau kita sendiri yang orang kita sendiri yang ada di situ atau melihat itu, kita harus punya niat baik hati di dalamnya. Jadi tetap baik hati, artinya gitu, semangat, jadi semangat baik hati, semangat untuk menunjukkan bahwa ya melakukan hal-hal yang baik begitu. Ini konteksnya sangat banyak. Saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang berkonflik, suami istri yang berkonflik, orang tua anak yang berkonflik, orang tua anak yang berkonflik, antar teman yang berkonflik. Maka saya melihat satu cara yang memang diberikan oleh Paulus, menurut saya ini salah satu cara yang sangat efektif ketika konflik terjadi adalah kita tetap punya niat berbuat baik. Kita punya niat berbuat baik kepada orang lain, kepada lawan konflik atau lihat orang konflik. Jadi kita tetap berbuat baik. Apa berbuat baik di sini yang dimaksud banyak sekali. Tetapi saya mungkin salah satu contoh kecil ini. Ketika saya mendampingi ada keluarga, ada suami istri yang berkonflik begitu. Kemudian si istri bilang begini, Ibu, saya merasa tidak tahan dengan kondisi ini. Karena nggak tahan seperti ini dan saya mau berhenti. Jadi maksudnya mau cerai saja. Begitu. So, banyak faktor yang lain ya, banyak faktor yang menjadi sangat rumit sekali dan dia berkata bahwa oke, saya mungkin lebih baik bercerai. Saya ngobrol dengan dia dan mengarahkan untuk mulai berbicara kepada dia gitu. Satu tips ini yang saya berikan. Lakukan dengan berbuat baik. Lakukan bersikap baik. Dan ternyata kebaikan hati ya, kebaikan hati kita, kebaikan hati atau dengan perbuatan itu ternyata bisa meredam konflik, akhirnya bisa mengkomunikasikan konflik. Saya ulangi, kalau kita tetap dengan suasana mau berbuat baik, suasana bersukacita dalam Tuhan, yang mau Tuhan dimuliakan, kita tetap berbuat baik, maka suasana itu akan redam dan bisa mengkomunikasikan konflik. Dan kemudian jangan khawatir, dan akhirnya ayat firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak khawatir, banyak berdoa, ucap syukur, maka di situ damai sejahtera Tuhan itu ada di dalamnya. Nah, kalau damai sejahtera Tuhan ada di dalamnya, maka saya yakin sekali semua orang di dalamnya akan merasakan atau punya semangat untuk melakukan kebaikan. Jadi konflik itu segera reda. Itu Novi yang dari dasar Alkitab ini. Kalau kita berbincang lebih jauh secara teknis seperti apa sebenarnya konflik itu sendiri. Kalau di slide itu saya memberikan catatan, memang konflik itu dan relasi selalu berjalan beriringan. Tiap kali kita dekat, slide berikutnya, kalau kita tiap kali beriringan atau dekat dengan seseorang dan itu relasi sangat dekat, slide berikutnya, nah itu adalah pasti akan terjadi konflik. Semakin kita dekat dengan seseorang, kita akan semakin konflik. Kenapa demikian? Karena relasi yang ada, ya, relasi yang ada itu semakin dekat, semakin terjadi gesekan begitu. Nah, relasi yang paling dekat di dunia dengan pasangan selain dengan Tuhan gitu, dengan pasangan kan. Nah, pada waktu itu dalam keluarga, pasangan, orang tua, anak bersama-sama, nah itu akan sangat mungkin terjadi konflik. Saya percaya sekali ya, keluarga yang seharmonis apapun itu nggak mungkin ya, mereka tidak konflik. Justru kalau ada keluarga bilang begini, waduh dia baik-baik saja gitu, atau wah dia baik sekali, nggak pernah konflik di rumah saya, maka saya akan tanda kutip jadi curiga gitu. Kenapa ada keluarga yang tidak ada konflik? Kenapa demikian? Karena konflik itu sendiri naturnya kita ini menatur manusia berdosa yang bertentangan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa konflik itu? Konflik atau pertentangan itu bukan masalah berbahaya sebenarnya gitu. Kita slide berikutnya. Bukan
masalah yang membahayakan hidup kita sebenarnya gitu. Karena apa? Ya kita produk dari dua orang yang berbeda gitu, cara berpikir yang berbeda. Nah, kalau ini yang berbeda semacam itu kemudian ya namanya juga beda, selain kita produk manusia berdosa, kita dari keluarga yang berbeda, suami istri, kalaupun sudah serumah kita tetap punya pola pikir yang berbeda, pengalaman berbeda, akhirnya terjadi pertentangan gitu. Nah, pertentangan ini atau konflik ini bisa terjadi begitu kan. Jadi sebenarnya sangat alami, ya, sangat alami. Alkitab sendiri mencatat konflik yang ada Adam dan Hawa. Teman-teman bisa nanti cek di slide yang saya berikan. Kain Habil, pertengkaran murid Tuhan Yesus, Paulus Barnabas, konflik di dalam jemaat Korintus. Nah, konflik sering terjadi memunculkan, kita slide berikutnya, memunculkan sikap saling bergantung, saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi contoh kita lihat slide berikutnya. Kalau akhirnya kita temukan ya, kita temukan konflik itu karena tanpa sadar relasi itu saling bergantung dan saling mempengaruhi walau porsi yang berbeda. Jadi kita lihat slide berikutnya. Jadi karena kita ini saling bergantung dan saling mengharapkan, nah itu terjadi konflik. Misalkan, seharusnya kamu tahu, kalimat itu sering muncul kalau kita konflik. Kenapa kamu begitu? Mestinya kan kamu begini. Nah, kata mestinya itu muncul, itu menunjukkan harapan, gitu, harapan. Jadi harapan-harapan itu loh yang membuat juga akhirnya jadi konflik. Selain tadi itu kita lihat slide berikutnya, selain konflik itu karena kita tanpa sadar saling bergantung dan berharap, pada saat yang sama kita itu waktu bersama-sama dengan seseorang, kita itu membawa perspektif atau sistem nilai yang berbeda, tujuan, kebutuhan, cara komunikasi yang unik yang berpotensi untuk konflik. Jadi artinya pada dasarnya kita itu membawa sesuatu yang berbeda. Karena sesuatu yang berbeda itu loh yang kemudian itu terjadi konflik. Ya, saya berhenti dulu sampai sini. Novi, apakah Novi ada pertanyaan atau ada mau membacakan pertanyaan? Silakan. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung, jadi nanti Kak Is akan memberikan pemaparan dan beliau akan langsung menjawab gitu ya, bentuk live streamingnya kali ini seperti itu. Nah, terus nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau PPT-nya, teman-teman bisa langsung lihat di kolom komentarnya atau enggak deskripsi yang ada di YouTube ini. Sebenarnya aku lagi mau nanya sama Kak Iis sih, tapi Kak Iisnya sedang pergi dari studio virtual ini. Jadi nanti kita akan menunggu Kak Iis sambil aku memberikan pengumuman juga buat teman-teman yang lain. Sekiranya teman-teman ada yang mau video, mau PPT-nya, kami sudah akan memberikannya di dalam bentuk link. Jadi teman-teman bisa download sendiri. Setelah itu teman-teman bisa juga share video-video yang ada, teman-teman juga bisa nonton juga. Dan untuk sekedar informasi, minggu depan Kak Iis juga akan ngebahas sesuatu lagi sama kita. Masih sama Kak Is di minggu depan. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah datang dari jauh-jauh banget nih, ada yang dari Waingapu tadi aku lihat, ada juga dari tempat-tempat lain. Mungkin ya teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan langsung, jadi nanti kalau Kak Iisnya udah masuk, kita bisa langsung tanya sama Kak Iis langsung dari teman-teman sendiri. Biasanya aku juga udah nyiapin pertanyaan sih buat Kak Iis. Tapi kita sambil nungguin Kak Iis ya. Kak Iisnya kira-kira di mana? Mungkin ada yang mau nanya tentang, Kak gimana nih kalau misalnya konfliknya udah lama, tapi kok kayaknya nggak selesai, atau enggak gimana kalau misalnya kita berniat mau nyelesain konflik, tapi orang yang satunya lagi belum mau menyelesaikan konflik, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman juga boleh tanya itu. Sebenarnya itu pertanyaan aku sih, tapi aku akan tanyakan juga. Mungkin ada yang sependapat sama aku pertanyaannya, ya kan? Nah ini ada yang nanya, linknya apa ya? Ini link yang buat mana? Ini link PPT-nya. Nah, tunggu sebentar. Ini sedang on proses ya. Jadi linknya akan kami bentuk, PDF-nya akan kami
PPT-nya akan kami buat dulu menjadi PDF, baru nanti kami akan masukkan ke Google Drive, terus teman-teman bisa langsung download deh. Nah, jadi kalau ditanya kenapa KIS-nya keluar masuk, karena tadi sinyalnya rupanya agak jelek sebelum siaran ini berlangsung. Nah, jadi teman-teman boleh tetap stay dulu, nanti KIS akan kembali lagi. Ya, ini kelemahan dari dunia virtual itu ya seperti ini ya. Ya, boleh. Ini ada Denny ada nanya. Nanyanya via chat ini, Kak. Iya, kita nggak ada telepon-teleponan. Jadi kita bentuknya chat. Namanya juga live chat. Jadi teman-teman bisa langsung tanya di live chatnya. Nanti aku akan bahas sama Kak Iis. Gitu deh. Jadi nanti teman-teman boleh silahkan bertanya langsung di live chatnya. Ya, halo, Poi Ngapu, terus Jayapura juga, wah jauh-jauh ya. Ada yang dari mana aja sih ini? Aku sambil bacain. Ada Makassar juga, terus ada dari mana lagi ya? Jakarta juga ada nggak sih? Mau tanya dong, gimana menilai sesuatu konflik itu worth it untuk dilakukan atau diselesaikan? Wah, keren juga nih pertanyaannya. Boleh. Nanti aku akan tanyain sama Kais ya. Ini aku juga lagi nanya sama Kais gimana? Nih, emang nih kekurangannya dunia virtual seperti ini teman-teman. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba langsung down. Iya. Nah, Kak Yes kembali. Halo Kak, akhirnya kembali. Aku langsung bingung. Iya, sorry. Ya apa? Aku udah punya pertanyaan nih Kak. Ini pertanyaannya yang tadi dulu ya dari seseorang, dia ngomong gini, Kak mau tahu dong gimana sih menilai suatu konflik itu worth it untuk dilakukan atau diselesaikan. Jadi ini sebenarnya konflik ini perlu nggak sih diselesaikan atau nggak usah diselesaikan? Banyak hal atau banyak pemikiran. Kalau di dalam slide saya yang berikutnya, kalau tadi muncul di slide yang ke 5 perbedaan ada 5 perbedaan dalam konflik. Nah ini. Nah, perbedaan ini lihat gitu. Perbedaan cara mengkomunikasikan, perspektif, perbedaan kebutuhan, perbedaan tujuan, dan 5 perbedaan prinsip. Jadi akhirnya yang perlu kita pikirkan adalah, nah ini konfliknya karena apa begitu? Kalau hanya misalkan tidak terlalu penting banget gitu, ya kita let go lah gitu. Nggak usah sampai harus perlu tenaga ekstra untuk menyelesaikan begitu. Tetapi kalau misalkan itu menjadi prinsip misalkan, ya kita mesti selesaikan. Kalaupun ada bilang misalkan tentang sistem nilai, nah sistem nilai itu berpengaruh apa gitu, berpengaruh apa di dalam bagian proses itu gitu. Kalau ternyata sistem nilai ini menjadi penting sekali untuk misalkan dalam keluarga, misalkan bicara tentang dalam keluarga bicara tentang sistem nilai tentang mau menabung atau meminjam mau hutang dan seterusnya. Itu sistem nilai yang perlu diperjuangkan. Anak mau sekolah di mana, gitu. Nah, hal-hal yang sangat prinsip-prinsip seperti itu ya perlu harus diselesaikan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi dari perbedaan. Tetapi hal yang kedua yang sangat penting sekali adalah bicara tentang selain 5 perbedaan itu yang kita sendiri lihat ya, atau kita sendiri mempertimbangkan seberapa pentingnya itu, yang kedua atau yang berikutnya adalah ini kita bicara dengan siapa, kita konflik dengan siapa. Ekstrim begini, apakah kita berkonflik kita berkonflik dengan someone yang memang dia orang penting dalam hidup kita, misalkan teman hidup gitu. Kalau memang teman hidup, ya tentu saja kita harus bicarakan walaupun itu sederhana. Tetapi kalau itu konflik misalkan kita di mall misalkan atau supermarket ada orang berkonflik sesuatu gitu, kita nggak perlu harus punya energi yang banyak di sana. Kalau ternyata konflik kita dengan adik-adik KTB, ya kita perlu selesaikan gitu. Kalau ternyata itu teman mahasiswa yang kemudian kita sedang jalan di luar gitu, kita tidak perlu untuk menanggapi sedemikian gitu.
tidak perlu menanggapi sedemikian rupa gitu. Jadi itu 2 poin yang prinsip yang penting gitu. Nah, waktu kita bicara lah di mana posisi Tuhan, di mana posisi firman Tuhan di dalam keputusan ini, maka tentu saja keputusan ini kembali kepada esensinya seperti apa. Apakah ini memuliakan Tuhan, apa tidak memuliakan Tuhan gitu. Ya. Begitu Novi. Oke, nah terus selanjutnya nggak ada pertanyaan lagi? Saya boleh ya, apa-apa. Penting dulu, penting banget. Oh iya ya, oke. Nah, sambil nungguin Kak Iisnya bertelepon, teman-teman boleh tetap memberikan pertanyaan di kolom live chat ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa saling kenalan juga, atau enggak teman-teman bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman rasain, atau enggak yang sedang teman-teman hadapin juga secara khusus. Nah, terus teman-teman juga boleh kasih tahu ke yang lainnya, misalnya ada temennya nih lagi ngalamin konflik, terus tahu sekarang kita lagi siaran ngomongin tentang konflik nih, terus supaya dia juga menikmati video ini, teman-teman bisa share, nonton ini deh, gitu, ini lagi ngomongin tentang konflik nih, kan lagi ngalamin, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa sambil kasih tahu temen yang lain, sambil kita juga lagi nungguin Kak Iisnya, seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk ngasih tahu di hari esok nih, Rabu siang, kita tetap ada siaran juga, itu renungan singkat sekitar 10 menit, itu dari Kak Rabea, dia adalah staf Kupang. Nanti Kak Rabea yang akan memberikan sharing sekitar 4 menit, terus nanti akan ada pertanyaan juga dari aku secara singkat, dan akan dijawab sama Kak Rabea. Nah, ini Kak Isi sudah datang. Halo Kak, nah. Sorry teman-teman. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya kayak gini Kak. Ini dari Oce nih. Dia ngomong kayak gini. Kak Is kan dikatakan, mana ya tadi ya? Dikatakan bahwa konflik biasanya terjadi dengan orang yang relasinya dekat dengan kita. Namun bagaimana konflik dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita? Misalnya, benci karena dia cemburu dengan orang yang kita pacari atau nikahi, karena orang tersebut suka dengan pasangan kita. Based on story banget nih kayaknya. Nah, itu gimana tuh Kak? Oke, kembali kepada esensi dasar mau diselesaikan untuk apa coba? Memang ada orang bilang sorry? Berarti harus melihat tujuan akhirnya ya Kak ya? Kadang-kadang ada orang bilang gini, waktu bisa memulihkan segala sesuatu kan? Oke. Benar-benar. Itu ada gitu. Kadang-kadang kita mesti sabar. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan cemburu kayak itu ya, itu kan nggak penting untuk dipermasalahkan karena ya memang untuk apa coba? Gitu. Memang. Nah, aku mau nanya. Ya, gimana? Oh ya, nah terus aku mau nanya kayak gini Kak. Misalnya nih kita kan konflik itu pasti dua belah pihak ya Kak. Nah, terus misalnya yang satu pihak ini didiemin gitu kan sama satu orang ini. Terus orang yang didiemin ini ngerasa kayak emang gue salah apa, dan dia berusaha untuk memperbaiki relasi itu, misalnya seperti itu kan, dia punya usaha untuk memperbaiki, untuk mencari tahu kira-kira gue salahnya apa, tolong dikasih tahu, tapi dengan berbagai macam cara pihak yang satu tidak memberikan respon dengan baik Kak. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya ngomongin tentang relasi pasti deket gitu, tapi kayaknya kok dia yang satu yang didiemin ini sudah mengusahakan dengan sangat baik, tapi kayak nggak dianggap gitu usahanya. Apakah itu harus ya udah gitu, yang penting gue selesai atau bagaimana sih Kak? Bener banget. Nah, itu kita bicara tentang rekonsiliasi sebenarnya. Ya, itu kan bicara rekonsiliasi. Nah, ini topik berikutnya tentang pengampunan dan rekonsiliasi itu nanti kita akan bahas khusus bagian itu. Tetapi kalau misalkan bagian sekarang ini konflik, kan gini, kalau ada seseorang yang tidak mau diajak bicara, berarti kan dia belum siap. Oke. Kalau belum siap kan nggak bisa dipaksakan. Iya sih. Benar. Oke. Karena belum bisa dipaksakan, ya jangan dipaksa. Jangan kita nggak bisa memaksa begitu. Karena sekali lagi menyelesaikan konflik yang baik itu tidak pernah bisa dengan emosional. Nah, di slide-slide berikutnya nanti boleh dibaca dan di situ saya berikan tahapannya. Tunggu, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita lanjut ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ngomong gini, salah satu penyebab konflik yang terjadi kepada seseorang itu karena adanya ekspektasi yang tidak sesuai. Kira-kira bagaimana menghindari ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap seseorang? Ya,
biasanya kita ekspektasi itu harapan kita terhadap seseorang semakin tinggi kalau kita semakin mengaguminya, semakin mencintainya, semakin kita ada ikatan emosional, gitu. Jadi karena ada ikatan emosional, nah itu memang bisa terjadi gitu, bisa seperti itu. Gitu. Jadi jadi sederhananya gimana? Ya turunkan standar. Turunkan standar saja. Karena apa? Karena waktu kita menurunkan standar kita, maka dengan sendirinya harapan kita, ekspektasi kita harus tidak sampai setinggi-tinggi apa begitu, setinggi apa. Jadi turunkan standar. Dengan pemahaman apa gitu ya? Pemahaman dia punya pergumulan sendiri karena harapan-harapan kita ini tercipta dari kita sendiri gitu. Nah, kembali kepada tadi, kalau kita konflik dengan seseorang, itu kan perlu diperiksakan kita, karena kita yang mengendalikan, kita yang bisa mengatur kondisi hati kita dan diri kita sendiri, itu kan kita. Dan waktu kita berharap terlalu tinggi pada orang, itu akarnya di kita. Kenapa kita berharap terlalu tinggi pada dia? Kenapa kita terlalu banyak berharap dengan dia? Kenapa kok setinggi itu harapan kita? Kenapa seringkali kita justru mudah kecewa kepada pemimpin KTB misalkan, kakak rohani misalkan, hamba Tuhan di gereja misalkan, atau orang-orang yang kita anggap hebat gitu. Kenapa kita itu? Gitu. Nah, itu sangat berkait dengan kita sendiri, karena kadang-kadang waktu kita lihat sambuan yang kita kagumi, kita itu sebenarnya ada rasa ingin seperti dia. Jadi harapan itu refleksi atau proyeksi dari kondisi diri kita sebenarnya. Gitu. Jadi kalau begitu apa? Waktu kita supaya ekspektasi kita tidak terlalu tinggi, maka yang perlu kita pikirkan adalah pertama, kenapa ya aku berharap terlalu tinggi? Jadi kita perlu refleksi buat kita sendiri, ya, refleksi kita sendiri dan kenapa harapanku terlalu tinggi padanya. Hal-hal itu akan menolong kita. Dan poinnya jelas turunkan standar karena nobody perfect dan orang yang kita harapkan belum tentu bisa yang seperti yang kita mau, karena yang kita mau adalah sesuatu ada latar belakang dalam diri kita sendiri sebenarnya. Saya kira. Oke deh. Nah, kakak boleh lanjutin lagi nih pemaparannya. Tadi kan kita udah selesai di bagian itu. Terus kan ini ngomongin tentang dampak terjadinya konflik. Setelah itu nanti kita akan tanya-tanya lagi ya kayak setelah kakak memaparkan di bagian ini. Ini banyak banget langsung pertanyaannya yang masuk nih kan. Kalau nggak di dulu nggak akan selesai nih kayaknya. Ayo Kak, aku persilakan waktunya buat Kak Is. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan. Saya langsung saja kepada dampak terjadinya konflik. Dampak terjadinya konflik. Sebagian besar dari kita menganggap bahwa semua konflik yang terjadi akan berakibat buruk. Oleh sebab itu banyak orang menghindarinya dan mengecam bila hal itu terjadi. Jadi kalau udah konflik, kita nggak senang hati dan kita merasa kenapa bisa ada konflik itu? Kenapa seperti itu? Gitu ya, karena sekali lagi persepsi yang kita bawa konsep konflik itu sendiri. Sebenarnya bersifat netral. Yang menjadi konflik tersebut berdampak buruk atau baik adalah cara pandang kita terhadap konflik. Saya ingin ulangi, garis bawahi bagian ini. Bahwa sebenarnya yang membuat baik buruk itu adalah ya cara pandang kita terhadap konflik. Apalagi ini ya terjadi kepada relasi-relasi berpacaran. Kalau masa pacaran itu kan masa sedang jatuh cinta, berharap banyak sekali kepada pasangan karena berpikir bahwa pasangan orang yang paling baik sedunia, orang yang paling cantik, orang paling ganteng, lain-lain semacam itu kan. Nah, itu melahirkan harapan yang tinggi. Jadi ketika konflik terjadi atau perbedaan terjadi, kita merasa bahwa wah kita udah berbeda nih, berarti kamu nggak cinta aku gitu. Nah, itu yang menjadi salah gitu. Nah, ketika konflik terjadi, kita jadi ekspresi emosional sekali. Kenapa? Karena menganggap bahwa konflik berbeda itu marah, itu biasanya bentuknya konflik itu marah ya. Itu anggap bahwa oh, kamu nggak cinta aku gitu. Jadi cara pandang kita. Ini kalau mau lihat contohnya
banyak sekali ya, karena waktu kita nggak sempat sharing ya. Jadi cara pandang kita terhadap konflik membuat kita merasa konflik itu menjadi sesuatu yang buruk. Berikutnya, konflik itu bisa berdampak negatif memang jika apa? Ada yang saya dua hal. Konflik yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak satu, luka hati dan dendam yang dapat mengganggu fungsi hidup. Nah, sebenarnya poin satu ini loh. Poin yang pertama ini yang membuat orang itu takut. Jadi konflik itu bakal melukai, bakal melahirkan dendam, terus mengganggu fungsi hidup, sama stres dan seterusnya. Atau yang kedua, mengalami kesulitan membangun kembali relasi yang ada dan akhirnya ya nggak bisa konflik. Sebenarnya luka hati dan kesulitan membangun relasi itu tergantung apa gitu. Tergantung kemampuan kita mengelola konflik. Jadi memang tema mengelola konflik itu teorinya sih sedikit, tetapi esensi dasar keterampilan yang mendasar untuk bisa menyelesaikan konflik itu banyak, terutama beres dengan diri sendiri. Jadi kalau orang seringkali tidak terampil ya mengelola konflik itu karena kita sendiri belum beres. Lawan konflik kita juga pribadinya belum beres. Jadi itu sebabnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada nggak sih dampak positif dari konflik? Ada. Yang pertama, jelas kalau konflik terjadi dan kita akhirnya terbuka konflik itu, maka sebenarnya kita bisa saling mengenal lebih dalam. Tanda kutip ketahuan aslinya, kan? Soalnya kalau orang lagi konflik itu bicara banyak, itu kan kemudian bisa aslinya apa? Aku maunya begini gitu. Di tengah emosional biasanya tidak tertutup keinginan-keinginan kita gitu. Jadi waktu konflik keinginan kita keluar, nah itu sesuatu yang sifatnya dalam hati, isi yang paling dalam, pikiran yang paling tersembunyi itu keluar semua di situ. Jadi waktu konflik terjadi membuat kita lebih mengenal lebih dalam. Ya biasanya dalam rumah tangga itu juga mereka sharing. Jadi apa artinya ya? Konflik itu yang membuat mereka jadinya kenal suamiku seperti apa, istriku seperti apa, anakku seperti apa. Yang kedua, dampak positifnya memperjelas tujuan, kebutuhan, perspektif lawan konflik sehingga saling mengenal kondisi perasaan masing-masing yang unik. Nah ini poin 2 ini penting luar biasa membuat jadi diselesaikan. Jadi waktu konflik itu muncul, pembicaraan itu muncul, kemudian bisa ngomong, oh maksudmu gitu toh, oh, ya, nah gitu. Nah bisa memahami. Dan kalau kedua hal ini bisa muncul, maka hal ini mungkin relasi yang terjadi makin clear dan sehat. Jadi waktu kita bisa memahami apa yang pasangan pikirkan, membuat kita jadi clear. Kalau kita clear, ya relasi itu tentu saja lebih sehat. Bagaimana dua sikap bagaimana orang menghadapi konflik kita yang lihat ya. Yang pertama adalah tipe orang yang hadapi. Jadi ada konflik, hadapi. Nah, waktu orang tipe yang pertama ini menghadapi, yang pertama adalah dia akan berkata, selesaikan dengan segera. Yang kedua, selesaikan, tapi nunggu sampai menemukan waktu, cara yang tepat, kalau perlu mencari orang ketiga, yaitu Suzuko. Hambatan dengan sikap seperti ini adalah lawan konflik tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah. Bila hal ini terjadi, dengan segala keterpaksaan, kita harus nahan diri. Mau nggak mau. Sikap yang kedua ini, yaitu menghindar. Dengan cara apa? Satu, pura-pura tidak tahu, tidak ingin mempercakapkan, tidak ingin ngomongin. Jadi ketika suasana itu suasana teduh atau sudah redam, ya sudah nggak dibicarain apa-apa lagi gitu. Yang kedua adalah tahu ini berbeda, tapi dia mengalah, menuruti keinginan orang lain. Jadi nggak jadi konflik. Ketiga, ini yang banyak dilakukan orang percaya, orang Kristen, tahu, simpan, lupakan, maafkan, dan doakan. Dan jangan sekali-kali mengungkit-ungkitnya.
Jadi cara-cara seperti ini mana yang lebih rohani? Ada kata doa itu langsung jadi catatan, wah dia paling rohani. Apakah begitu? Enggak, teman-teman. Sebenarnya kalau kita belajar dari Efesus pasal 4, jangan sampai marah sampai matahari terbenam. Nah, ini konteksnya. Jadi semakin kita ini segera menyelesaikan konflik itu, maka itu akan segera clear dan sudah selesai. Tapi kalau konflik itu tersimpan dalam, maka yang namanya manusia berdosa kita ini, cenderung kita ini apa? Cenderung akhirnya kita makin kita pikirin, makin negatif, makin marah, makin konflik makin tajam. Ya, kalau yang tadi tipe menghindar, misalkan pura-pura nggak tahu dan jelas tidak mengalah terus jelas tidak sehat. Untuk sementara mungkin bisa, tetapi sebenarnya relasi tidak sehat. Kita lihat 5 tipe menghadapi konflik. Bapak Ibu yang mendengar bagian ini dan teman-teman, ini 5 tipe ini. Ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan tujuan tertentu ya kita melakukan ini. Yang pertama adalah tipe turtle ya, kura-kura cenderung withdrawing. Kedua, tipe shark, ikan hiu, forcing. Yang ketiga, teddy bear, smoothing, the fox, the owl. Seperti apa ini ya? Saya uraikan satu-satu secara singkat di slide berikutnya. Kalau kita lihat, the turtle itu seperti apa? Kura-kura withdrawing. Individu dengan tipe ini atau memilih tipe ini, saya ulangi ya, di situ memilih tipe ini akan cenderung menghindari konflik. Ia tidak lagi memperjuangkan apa yang ia inginkan. Ia akan menghadapi konflik jika lawan konfliknya sudah tenang dan ia sendiri dapat menguasai perasaan. Jadi ini betul-betul misalkan konflik, wah seru, dia langsung mundur seperti turtle pura-pura masuk ke rumahnya. Jadi kita cenderung menghindar. Nah, sekali lagi kalau turtle semacam ini, ya kita tahu dalam situasi yang sangat emosional, memang salah satu sangat baik kalau jadi kura-kura model tipe ini. Kita pilih tipe ini. Tetapi kalau terus ada konflik sedikit gaya kura-kura, wah ini sangat-sangat tidak sehat gitu. Kenapa jadi tidak sehat? Ya karena ya nggak selesai masalahnya, karena cenderung menghindar nggak selesai, itu memendam tadi itu yang saya katakan akan memendam luka atau perasaan atau banyak hal yang terjadi. Yang kedua adalah tipe ikan hiu, forcing. Tipe kedua cenderung secara agresif memperjuangkan tujuannya. Berapapun harga yang harus ia bayar, walaupun harus mengabaikan relasi. Ia menuntut orang lain mengikuti caranya. Cara ini perlu digunakan bila dianggap tujuan lebih penting daripada relasi. Tujuan lebih penting daripada relasi. Jadi dia akan berjuang untuk mencapai tujuannya. Yang berikutnya, teddy bear. Teddy bear smoothing. Individu yang menggunakan tipe ketiga cenderung mengabaikan tujuan dan mementingkan relasi. Biasanya ia seorang yang humoris, mudah mengatakan I'm sorry, bukan karena ia mengaku salah, tapi karena konflik yang terjadi. Jadi sorry kok aku menjadi penyebab konflik, dia sorry-nya itu. Tipe ini tepat guna bila tujuan tidak dianggap penting. Tujuan. Jadi relasi ya, model relasi kita. Jadi kalau relasi ini penting ya sudahlah, ya sudah. Ya. Nanti contoh-contohnya teman-teman bisa memikirkan, setelah itu boleh bertanya. Ya. Saya sampaikan ke ini Fox dulu. Individu dengan tipe ini cenderung mengabaikan sebagian tujuan dan mengorbankan sebagian kepentingan relasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, ya, tipe-tipe kompromi. Bila tujuan dan relasi tidak terlalu penting, maka cara ini tepat guna. Tujuan dan relasi tidak terlalu penting, tepat guna. Jadi kompromi saja. Dan terakhir adalah tipe owl. The owl, burung hantu. Individu yang menggunakan tipe ini cenderung meyakinkan orang lain bahwa tujuan dan relasi di antara mereka sangat penting bagi mereka berkedua belah pihak.
dia akan berusaha kepentingan kedua belah pihak tercapai. Negosiasi, win-win solution. Oke. Saya berhenti di sini. Silakan apakah ada Novi mungkin ada sharing dari teman-teman tadi. Rabia kah yang mau sharing? Okay. Oh, banyak banget nih Kak pertanyaannya. Aku sampai bingung mau mulai dari yang mana. Jadi teman-teman kalau ada yang kelewatkan, mohon maaf ya. Jadi ini soalnya pertanyaan aku udah bacain dari tadi. Nah, secara singkat Kak, ada pertanyaan kayak gini. Konflik yang baik dan benar itu seperti apa sih Kak? Di sini saya memahaminya ada ego dan ekspektasi dari pribadi yang memperkeruh konflik. Apakah Kakak punya pengalaman atau konflik yang bisa jadi contoh untuk membedakan mana konflik yang baik dan benar itu? Tadi kan Kakak sempat bilang ada konflik yang penting, yang enggak. Nah, sejauh apa sih Kak kita bisa tahu ini konfliknya penting atau apakah itu menurut standar kita atau gimana? Tadi kembali kepada penting nggak penting, mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi gitu. Yaitu adalah ini konflik untuk apa sebenarnya? Kalau bicara tentang prinsip, ya kita harus memperjuangkan. Kalau perlu ya dengan model forcing, gitu. Karena ini prinsip gitu. Misalkan dia ngomong, keselamatan tidak di dalam Yesus Kristus, wah, ya kita harus memperjuangkan gitu. Walaupun tetap dengan cara yang tepat. Ya mungkin kita perlu belajar dulu apologetika, misalnya gitu. Tetapi kalau misalkan, wah, kita bikin retreat di mana? Di area gunung atau pantai? Ya nggak usah lah, ngapain juga sampai diperjuangkan siapa begitu kan? Gitu ya maksud pertanyaannya. Oke. Nah, selanjutnya gini, ini menarik nih ngomongin tentang pelayanan. Nah, Kak, gimana kalau konfliknya itu di pelayanan, padahal sama-sama mengerjakan bagian yang sama, tapi konflik. Nah, terus tuh gimana dong kita harus menyelesaikannya? Oke, kembali lagi jadi pertanyaan konflik di antara teman pelayanan ini karena apanya? Metode kan? Bahan misalkan konflik bicara tentang bahan KTB. Misalkan bahan KTB. Kenapa bahan pakai ini? Kenapa bahan pakai ini? Kenapa ada sisi pada bahan kita udah sama sih ya, buku 1, 2, 3 begitu. Kan boleh ada sisipan kan? Diajak nonton kah, diajak jalan-jalan untuk mengenali anggota. Kemudian ada yang protes, kenapa kamu ngajak kamu anggota KTB-mu jalan-jalan ke mall? Begitu. Itu kan boros gitu. Ada yang bilang, ngapain ajak-ajak dia ke kampung rumahmu gitu. Nah, itu kan metode. Jadi kembali, sorry? Berarti harus ngelihat juga kayak dari 5 bentuk tadi penyelesaiannya kayak kita harus pintar-pintar ngegunain 5 hewan yang tadi aku sebutin itu ya. Jadi bukan cuma sudah aku nih beruang, tapi dalam konflik lain mungkin kita harus berubah jadi ini, harus jadi ini. Jadi pintar kita ya kayak. Bener banget. Kita di satu tempat, di satu hewan itu doang maksudnya, tapi kita harus kita harus 5 itu kita bisa menguasai ya. Jadi begini, 5 perbedaan penyebab konflik dipelajari. 5 tipe dipelajari. Dari 5 ini kita saring. Hikmat Tuhan yang membuat kita bisa menentukan model pendekatan macam apa. Oke, nah ini berarti ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya secara tidak langsung semuanya pertanyaan udah bisa kejawab sama pembahasan sama Kak Iis tadi ya. Maksudnya ini rata-rata ngomongin tentang bagaimana kalau konflik seperti ini. Nah, lagi-lagi tadi dibahas sama Kak Iis adalah yang pertama lihat dulu tujuan akhirnya apa, seberapa penting. Nah, yang tahu itu cuma diri kita sendiri. Nah, terus kalau mau ngomongin tentang gimana dong Kak nyelesainnya seperti ini. Yang lagi-lagi tadi 5 tipe tadi itu kita udah lihat dan harusnya kita menggunakan dari 5 tipe yang sudah ada tadi ya. Nah, jadi aku misalkan untuk mempersingkat waktu, aku boleh menyelesaikan materinya. Kalau nggak salah tadi itu ngomongin tentang ini ya kayak penyelesaian konflik. Nah, Kakak boleh diterusin dulu Kak pembahasannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, bisa lihat slide berikutnya. Itu ada diskusi 1. Diskusi 1. Ini. Semua tipe menghadapi konflik ini tepat guna sesuai dengan jenis kasus dan subjek pelaku konflik. Nah, kalau kita diskusikan, menurut Anda, tipe mana yang paling sering Anda gunakan? Mengapa? Tipe mana yang seharusnya sering Anda gunakan ketika berkonflik dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan, pasangan, anak, orang tua, mertua, ipar. Nah, pertanyaan mengapa? Gitu.
Jadi akhirnya yang seperti tadi Novi menyimpulkan, saya setuju sekali itu. Yaitu apa? Kita kenali tipe kita, kemudian kita sering menggunakan apa? Dan kita sekali lagi harus menggunakan tipe walaupun bukan persis sesuai dengan kepribadian kita, tetapi kita harus belajar di situ. Disitulah letaknya kita belajar mengelola konflik, mengelola atau mengkomunikasikan diri kita dengan tepat, mengkomunikasikan diri kita dengan tepat. Jadi seperti itu ya. Kita lihat dengan diskusi yang kedua, atau bisa lihat slide. Menurut Anda tipe konflik yang mana yang tepat guna jika menghadapi orang tua atau figur otoritas? Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita lihat ini seperti apa? Kita menggunakan cara apa kalau orang tua atau figur otoritas? Tentu saja kita tidak menggunakan cara forcing, enggak gitu. Bisa jadi kita ini menggunakan tipe apa? Ya tipe withdrawing dulu gitu. Pelan masuk dulu, pelan dulu, mundur dulu gitu. Kalau papa mamah kita marah, karena sangat tidak efektif kalau kita ikut forcing gitu. Yang kedua misalkan, bagaimana dengan kalau kita menghadapi konflik dengan tetangga yang tidak seiman? Teman-teman, kalau kita ketemu dengan orang yang seiman, terus gimana? Ya kita, dia sekali lagi mau cek dia kenapa begitu. Karena berkaitan dengan iman kita kah? Atau berkaitan dengan sampah dalam arti ngelihat sampah kah, atau sampah kita yang terbuang sampai ke halaman tetangga kah, begitu. Nah itu perlu dilihat gitu. Tetapi pada waktu itu kan tentu saja kita, karena dia tidak seiman, kan tentu saja kita sedang membangun relasi, jembatan menyampaikan Injil ke mereka kan. Jadi kita tentu saja harus menggunakan tipe-tipe yang lebih halus gitu. Di samping ada alasan-alasan lain. Yang ketiga, dengan teman KTB, bagaimana sebelumnya teman KTB dan dengan kakak KTB bagaimana? Kalau kita berkonflik dengan teman KTB, nah atau kakak KTB, maka kalau biasanya teman dan kakak KTB kan usianya nggak tahu jauh beda ya. Nah, kalau gitu gimana? Ya kita sekali lagi lihat penyebabnya apa. 5 penyebab itu yang kita lihat. Kemudian 5 metode itu yang kita pelajari supaya kita menggunakan cara yang tepat. Kalau misalkan kita menghadapi mungkin di antara teman-teman ada pelayanan di antara teman-teman atau anak-anak SMP, anak SMP sekarang masih sangat kecil, gimana caranya? Mungkin kita tidak bisa dengan cara forcing, mungkin cara smoothing. Jadi kalem dulu, cerita dulu, gitu, diajak main dulu, gitu. Baru kita bisa ngobrol lebih jauh. Ya. Oke, saya akan melanjutkan sekarang. Latihan menyelesaikan konflik. Nah ini mungkin menjadi poinnya ya. Latihan menyelesaikan konflik. Walaupun hampir setiap hari kita menghadapi konflik mungkin ya dengan kadar yang berbeda, tidak semua orang memiliki keterampilan untuk berespon dan mengelola konflik secara efektif. Oleh sebab itu setiap orang perlu berlatih untuk meningkatkan keterampilan ini. Tadi saya sudah garis bawahi di awal. Latihan dimulai dengan latihan mengkomunikasikan diri dan ide-ide kita. Ini latihan yang paling awal. Dan beres dengan diri sendiri. Kalau kita tidak beres dengan diri sendiri, kita sendiri lagi, misalkan kita ini model mudah tersinggung, ya, kemudian kita mudah marah, mudah suka nangis misalkan, atau suka langsung ngomong-ngomong kadang-kadang kata-kata kita kasar misalkan ya. Nah, itu harus beres dengan diri sendiri dulu. Seringkali konflik gak efektif karena kita sendiri belum beres. Ya. Belum beres dengan Tuhan, belum beres dengan diri sendiri, belum beres dengan emosi kita. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau hal itu terjadi ya memang kita harus selesaikan dulu. Nah ini ada topik tersendiri ya, bicara tentang beres dengan diri sendiri itu seperti apa batasannya beres gitu. Kalau kita ini mau beres sampai kapan beresnya kan gitu ya, seringkali pertanyaannya. Tetapi ya itu kita akan diskusi dengan sesi tersendiri. Tetapi yang menjadi penting waktu kita menyelesaikan beres dulu.
paling tidak beres dengan Tuhan, ya. Relasi kita bereskan dengan Tuhan. Cek saat teduh kita, cek jam-jam doa kita, disiplin rohani kita, gitu. Nah, yang kedua, komunikasi yang efektif akan, kalau kita bisa efektif di konflik ini, maka salah paham akan mengurangi salah paham. Nah ini kalau kita sempat ketemu atau di latihan masing-masing di rumah, ini kita bisa lakukan. Ini loh 7 langkah mengelola konflik. 7 langkah. Kita lihat slide-nya ya. Pertama, waktu konflik terjadi, kita perlu berdiam diri. Merumuskan konflik yang terjadi berdasarkan data objektif. Jadi artinya waktu kita konflik tuh mikir, ini kenapa dia marah? Apa yang membuat dia marah? Dan kalau sudah ketemu ini, maka kita langsung memikirkan tadi yang di awal saya jelaskan 5 penyebab konflik. Dari 5 itu coba jabarkan. Kedua, kalau kita sudah tahu posisi diri kita, hati kita, posisi orang itu di mana, maka kita mencari waktu untuk bertemu, duduk bersama, saling mengkonfirmasi. Saya lebih setuju kalau tidak lewat online, tatap muka, gitu. Ya kalau nggak apa-apa sih, kalau memang sedang sekarang ya masa-masa COVID-19. Tapi terbatas. Kenapa kita perlu tatap muka, apalagi cuma lewat telepon, apalagi melalui chatting, teks, ya, tulisan. Wah, itu sangat-sangat rawan untuk justru salah paham. Jadi nggak sehat. Maka yang kita perlu lakukan adalah saling mengkonfirmasi sehingga kedua pihak memiliki pengertian yang sama terhadap masalah yang dihadapi. Ya, jadi waktu duduk bersama ngomong, maksudku begini, maksudmu begitu. Apa sih maksudmu? Nah, gitu ya, yang kita perlu selesaikan. Yang ketiga, menemukan tipe mengelola konflik yang tepat sesuai dengan kepentingan. Ya, menemukan tipe mengelola konflik yang tepat sesuai dengan kepentingan. Maksudnya apa ini? Yang ketiga ini maksudnya adalah kalau ternyata kita ini bicara ya, yang waktu di rapat, di teman pelayanan itu konflik itu seru sekali dan kita mempertahankan contoh yang tadi yang saya berikan, contoh sepele sih. Mau retreat-nya di mana? Mau di pinggir pantai atau di daerah gunung? Yang berpendapat di gunung karena merasa sejuk, tenang, bisa ABG gitu. Tetapi yang milih pantai tidak. Pantai itu justru bisa memberi teduh karena lihat laut, debur ombak, misalkan. Nah itu masing-masing duduk untuk kenapa kok ngotot gunung, ada apa di balik pendapatmu tentang gunung, pendapatmu tentang pantai, tentang tempat retreat gitu. Jangan-jangan di balik itu ternyata yang pantai merasa bahwa retreat di tempat gunung yang dia pilih itu villanya mahal banget gitu. Dan aku sih pencari dana. Nah, itu kan aku nanti yang menanggung dananya, misalkan begitu ternyata. Nah, itu duduk bicara masing-masing. Nah, kemudian yang mempertahankan aku nggak mau pantai. Apa di balik itu? Jangan-jangan kemudian kecetus. Iya, di pantai itu angin laut itu seringkali jadi lengket-lengket itu masuk di tempat retreat dan tidak nyaman dan seterusnya. Nah itu akhirnya itu apa? Ya terselip kepentingan pribadi di situ ternyata. Nah itu perlu diselesaikan dan kemudian kita akan duduk sama-sama mencapai kesepakatan. Nah, kalau gitu apa yang mau kita ambil? Langkah keempat, masing-masing pihak mengungkapkan dan ingat ini penting secara asertif apa yang mereka inginkan, bagaimana perasaan mereka dan kedua pihak mendengarkan. Jadi langsung ini juga setelah tahu posisi dan mulai menceritakan bahwa aku yang pengen gini, aku tersinggung karena gayamu ngomong atau apa ya. Jadi ini mulai bisa di posisi kita mau duduk menyelesaikan dan ini adalah belajar mendengarkan. Tetapi kita sendiri belajar mengkomunikasikan secara asertif. Bapak Ibu teman-teman, asertif itu penting banget ya. Asertif itu adalah bicara tentang saya,
bukan kamu. Misalkan, kamu itu mau apa sih? Gitu, bukan. Tetapi saya berharap, saya menginginkan, saya memikirkan, saya menafsirkan. Jadi saya itu asertif ya. Jadi tidak ada esensi mau menyalahkan. Tidak ada. Seringkali konflik menjadi panas, konflik di rapat, di meja rapat berlama-lama itu karena apa? Karena apa? Karena konflik itu sedemikian karena esensi emosional karena kita menunjuk orang. Gitu. Asertif harus tidak lakukan. Sekarang langkah yang kelima, memahami cara pandang orang lain dengan sikap empati. Teman-teman, penting sekali, sikap empati. Jadi pada waktu apapun perasaannya yang dikatakan apa, ini kuncinya di empati gitu. Misalkan dia berkata gini, ya sebenarnya aku tersinggung dengan sikapmu karena kamu tuh kok lagi marah-marah nunjuk-nunjuk gitu, aku sudah merasa nggak nyaman gitu. Dan kita yang berempati tidak bisa bilang begini, walah gitu aja, masa kamu bisa tersinggung? Kemudian kita hahaha misalkan. Nah itu sangat-sangat tidak empati ya. Empati itu berarti waktu dia merasa itu sesuatu yang serius, maka kita anggap itu serius. Sama dengan seperti ini, kalau kita pelayanan siswa ya, pelayanan siswa, anak SMP kelas 1 misalkan, anak SMP kelas 1 mungkin dia akan merasa sangat terganggu hanya karena pensil atau ballpoint yang dia dipinjam temannya tidak segera dikembalikan misalkan, dan dia tidak berani ngomong. Bagi dia itu mungkin penting. Waktu dia cerita ke kita tidak bisa berkata, alah ballpointnya nanti mama belikan, gitu. Nanti kakak belikan, nanti tante belikan, gitu. Nanti kakak yang belikan, jangan usah ributkan masalah ballpoint itu. Tentu saja kita tidak bisa bilang begitu. Karena bagi dia penting. Sikap empati adalah coba memahami di posisi dia yang penting. Yang buat kita mungkin sangat tidak penting, gitu. Atau bicara tentang uang misalkan. Bagi dia itu uang besar, bagi kita uang kecil misalkan, nah, tentu saja kita tidak bisa menyepelekan itu. Yang keenam, mengajukan usulan untuk mencapai kesepakatan, dan yang ketujuh, mencapai persetujuan yang bijak dan menerapkan apa yang sudah disepakati. Ya, jadi kalau itu sudah 7 langkah, maka teman-teman cara mengelola sudah selesai. Tapi mari ingat, bukan berarti kemudian 7 langkah udah kita lakukan, maka perasaan marah kita atau luka kita karena konflik itu hilang. Enggak. Belum tentu itu hilang. Harus kita catat. Belum tentu hilang. Ya. Kalau belum tentu hilang, teman-teman seperti apa? Nah, itu nanti sesi berikutnya, yaitu belajar untuk mengampuni dan rekonsiliasi. Dan itu ada metode tersendiri. Ya, tetapi paling tidak ini langkah untuk menyelesaikan konflik. Kalau konfliknya tidak tajam biasanya tidak berkelanjutan, ya kita bisa selesaikan, tidak membuat marah, dan akhirnya itu selesai dengan baik. Ya. Baik, saya kira saya berhenti juga sampai di sini sebelum tinggal 3 slide yang tersisa, tetapi mungkin Novi ada pertanyaan dulu yang berkaitan dengan ini. Ya, ini menarik sih Kak, maksudnya berarti minggu depan kita akan ngebahas hal yang baru lagi, itu tentang ngampunin, itu ngomongin tentang penyelesaian konflik itu sendiri ya Kak ya. Jadi jangan lupa untuk nonton juga di minggu depan hari Selasa. Nah, aku mau nanya, jadi yang aku nikmati ya kayak dari pemaparan Kakak tadi adalah ini ngomongin tentang pembelajaran ke kita juga Kak. Jadi bukan cuma mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain, tapi kita juga harus apa ya, memikirkan orang lain juga kayak konflik itu karena dua belah pihak yang membuat. Bener nggak sih Kak? Kita cuma salah satu. Selama ini kan kita selalu bilang gini, ini tuh gara-gara kamu gitu kan. Jadi kan kita tidak bahwa diri kita juga ada yang bagiannya salah, tapi aku pahami sekarang akhirnya ya konflik itu terjadi karena dua-duanya salah. Satu berekspektasi tinggi, yang satu membuat kayak kenapa lu harus berekspektasi sama gue, atau enggak dia tidak mau melakukan dengan tepat juga. Akhirnya jadi bikin konflik. Dan seharusnya dua-dua belah pihak itu berpikir secara dewasa, yaitu mana nih lawan bicara aku sedang mengalami seperti apa. Jadi harusnya aku menjadi hewan yang seperti ini juga, biar supaya jangan sama-sama beruang atau enggak sama-sama jadi kura-kura, dua-duanya juga nggak tepat ya. Jadi mungkin satu yang
diem, satunya lagi kayak kasih tahu perasaan aku tuh begini, yang satu jadi kura-kura, jangan yang dua-duanya jadi kura-kura, akhirnya nggak tahu mau ngomongin Bener apa banget. ke depannya. Ya, benar banget, benar banget. Ya, Nah, ya. aku boleh nanya nggak sih kan, misalnya kayak gini, terkadang dalam konflik itu ada yang jadi ini kak, apa ya ngomongnya ya, jadi kayak kesannya tuh dia itu korban. Aduh aku Hmm. lupa nama inisialnya apa, aku tiba-tiba lupa gitu kan. Nah itu gimana dong kamu menghadapinya? Kesannya tuh kayak iya emang gue yang salah, gue begini gitu. Dia kayak kesannya tuh kesalahan di dia. Padahal maksud kita waktu ngomong itu bukan untuk menyalahkan dia gitu, tapi dia kayak ngerasa jadi kayak oh iya emang gue korban gitu kan, jadi agak males ya kalau misalnya kita ngomong sama dia terus akhirnya dia ngerasa semuanya emang karena gue gitu. Itu kan menurut aku juga nggak Nah, jadi. Terus kita menghadapi orang yang seperti itu gimana dong kak? nah, kalau seperti itu memang berarti dia sendiri ya. Lawan konflik itu sedang dia sendiri belum belum cukup sehat, ya, sehat secara emosional gitu. Sebelum saya berlanjut, menurut saya lebih baik kita bahas topik selain setelah ini pengampunan, bahas topik tentang beres dengan diri sendiri apa loh. Kalau dari Oh, pertanyaan-pertanyaan itu saya menangkap jangan-jangan memang kita perlu tahu juga posisi hati kita ini sebenarnya di mana gitu. oke, berarti minggu depan kita ganti topik dulu nih kak, jangan sampai ke pengampunan tapi ngomongin tentang penyelesaian diri sendiri kali ya. Sepertinya Oke, ya. boleh, boleh, nggak boleh. Kita ngomongin di sekarang ya. Jadi minggu depan nih yang teman-teman nih, emang sih banyak banget ya pertanyaan kayak gimana kalau konfliknya begini. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk melihat kondisi hati kita sendiri ya. Kita langsung ngeliatnya ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri kita nggak ngelihat ya. Padahal seringkali penyebab konflik itu bagi dia orang itu sih baik-baik saja gitu loh. Nah, itu ada pertanyaannya nih kak. Gimana kalau salah satu pihak merasa tidak terjadi konflik atau Nah, perilaku itu. sesuatu yang diucapkan terhadap temannya itu kayak biasa aja gitu. Tapi kita Ah, kayak hah kok dia begini gitu, kita terlalu berekspektasi kayaknya kita berantem atau segala macam, terus gimana? nah, itulah kadang-kadang kita perlu let go, bener-bener forget, let go, sudah, nggak usah mikirin apa-apa. Orang itu cuma ngomong itu, just a joke misalkan. Dia cuma ngomong, sorry, just a joke. Dia sangat serius berkata, just a joke, itu cuma guyonan. Nah, kita Oke. tetap ngomong, nggak bisa, aku sakit hati begitu. Nggak bisa juga, selain sudah, forgive, forget, let go. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, Bahas lebih jauh tentang forget, let go itu di sesi pengampunan. oke. Nah, berarti yang harus ditekankan sekali lagi, ini ngomongin tentang konflik ini terjadi intinya dua belah pihak ya kayak, dan lihat Ya, juga ke kita, jangan maksain orang lain. Nah ini menarik sih, kalau gitu boleh nggak kakak selesaiin dulu nih ngomongin tentang prinsip mengatasi konfliknya, biar kita bisa nanya lebih dalam lagi. Kira-kira gimana sih kak caranya untuk kita bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi secara secara langsung yang kita hadapi? jadi ya tadi itu langkahnya 7 langkah, tetapi kalau 10 prinsip mengatasi konflik saya menuliskan begini, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah kita mesti pegang bahwa jangan menghindari konflik dengan mendiamkan. Ya. Teman-teman tahu nggak, kalau kita mendiamkan seseorang, itu tuh termasuk bullying. WHO ini apa yang ditulis oleh WHO, kesepakatan kita mendiamkan orang itu sama dengan bullying gitu. Jadi kalau kita ini ada konflik nggak boleh mendiamkan. Jadi prinsip yang pertama yaitu jangan mendiamkan, jangan menghindari konflik dengan mendiamkan. Yang kedua, jangan mengoleksi perangko emosi, ya. Kalau perangko yang bagus-bagus kita boleh simpan, tapi tidak boleh perangko emosi. Ya. Emosi itu kenapa? Karena ini membuat konfliknya jadi tajam. Padahal permasalahannya sederhana. Perbedaan sudut pandang, kayak tadi itu, retret baiknya itu jangan jauh dari kota besar misalkan, atau bikin retreat jangan di Papua gitu misalkan karena kemahalan ongkosnya misalkan, atau sengaja bikin camp nasional mahasiswa itu di NTT saja misalkan supaya mengenal daerah. Nah, misalkan hal-hal seperti itu tuh yang disampaikan mungkin ada orang nggak suka begitu, itu jangan menyimpan karena itu bisa jadi itu sebenarnya sederhana kan,
Tiap orang punya alasan-alasan kenapa mengusulkan tempat retreat di sini, di situ, di daerah ini, daerah itu, begitu. Itu adalah ada tujuan tertentu. Jadi kalau kita marah, emosi terpendam, kita merasa jengkel, tersinggung, kita simpan. Maka kemarahan itu makin hari makin tebal dan marah atau jengkel itu numpuk jadi marah. Nah, marah jadi dendam. Nah, kalau Efesus pasal 4 mengatakan apa? Yaitu bisa menjadi pijakan si iblis. Jangan iblis menggunakan cara itu untuk membuat kita jadi tidak bisa berkonflik dengan sehat. Ya. Yang kedua, yang ketiga, jika mungkin tetapkanlah aturan main. Ini bisa terjadi di dalam KTP, kesepakatan dalam KTP atau relasi. Keempat, serang masalahnya bukan saling menyerang orangnya. Ingat, masalahnya apa? Kita selesaikan masalahnya, bukan saling menyerang. Misalkan, iya kok memang kok kamu tuh selalu saja menjengkelkan gitu. Kamu tuh selalu saja tiap kali rapat selalu saja menimbulkan masalah. Itu orangnya itu. Kok kita lagi konflik masalah, kok nyerang orangnya? Apalagi gini, memang kok kamu itu sering kali telat tiap kali rapat. Apa hubungannya coba? Telat rapat sama konflik masalah misalkan, ya. Itu perlu dibereskan. Yang kelima, dukung tuduhan dengan fakta. Kalau kita ngomong kamu itu salah, mana faktanya coba ya. Gitu. Keenam, ingatlah untuk melupakan. Ingat untuk melupakan. Sekali lagi jangan menyimpan kesalahan orang. Ya. Ketujuh, prinsip ketujuh. Jangan membawa-bawa orang lain yang tidak bersangkut paut dengan permasalahan. Misalkan konflik gitu, kita konflik sesama anggota konflik, gak usah kita bawa-bawa orang lain. Misalkan, iya kok aku dengar dari temanku, wah ternyata kamu ini, lah ngapain juga gitu, membawa nama-nama orang ya. 8, jangan membawa-bawa penampilan. Misalkan memang kok kalau orang kurus itu mudah tersinggungan, misalkan gitu. Memang kalau kamu itu memang kok kamu itu gemuk itu tipe orang yang suka sanguin, cenderung sanguin gitu. Jadi suka lupa gitu. Tidak boleh bawa-bawa fisik ya. 9, jangan mendramatisir. Kau tahu nggak aku nih sampai nangis berjam-jam, wah itu ya lebay. Dan ke-10, jangan melampiaskan perasaan seperti membidik burung yang ingin menembaknya. Jelas ya? Jadi ini konflik. Kalau yang jangan melampiaskan perasaan, jadi kita itu kayak wanti-wanti atau bertujuan tertentu. Berikutnya, catatan saat menyelesaikan konflik ini, hal bagian yang terakhir yang saya sampaikan, sebelum mungkin ada yang mau sharing nanti atau tanya, catatan saat menyelesaikan konflik. Tetaplah pada pokok pembicaraan. Topiknya apa? Kita terus on the track, ya. 2, tawarkan jalan keluar dengan sikap kritis. 3, jangan katakan kamu tidak pernah. Dan turunkan nada suara Anda. Jangan melebih-lebihkan, jangan katakan semua salah saya. Sekali lagi tadi yang contohnya Novi tadi bagus banget, bilang jangan terus bilang semua salahku itu adalah orang yang nggak mau menyelesaikan konflik. Dan menurut saya dia sangat tidak dewasa secara emosi. Ya, yang terakhir, bersikaplah rendah hati karena semua bisa salah. Ya. Everyone can mistakes. Ya, semua orang bisa salah. Dan sebagai penutup, saya mengutip bagian ini. Peace is not absence of conflicts. It is the ability to handle conflict by peaceful means. Ya. Jadi kalau kita ini rasanya wah tenang-tenang, saya bukan berarti nggak ada konflik ya. Damai itu bukan karena nggak ada konflik. Jadi konflik itu nggak apa-apa. Cuman kita mesti latihan mengolah konflik supaya kita bisa justru menghasilkan relasi yang lebih sehat dan lebih baik, terutama yang sedang berpacaran. Jadi jangan takut konflik. Ya, oke, saya kira cukup dari bagian saya. Silakan. Nah, aku menarik sih Kak, tadi aku ngomong kalau misalnya ngediemin itu sama dengan bullying. Karena aku stres banget kalau misalnya aku didiemin.
Saya lagi ngomong terus dicuekin, didiemin, maksudnya apa ya? Aku salah di mana gitu, kasih tahu gitu kan. Nah, aku baru tahu loh Kak kalau ngediemin itu salah satu bentuk bullying ya rupanya ya. Karena orang stres ya Kak ya? Kenapa? Karena bisa bikin orang stres juga nggak sih kalau kayak gitu Kak? Iya, iya, Dan iya. mempersalahkan diri sendiri ya. Dan orang bisa sakit hati kan merasa diabaikan, mendiamkan itu mengabaikan orang. Pengabaian itu Oh, termasuk. tapi mungkin kalau misalnya dia masih marah, maksudnya gini loh Kak, tapi kan kadang kalau kita ada konflik ya Kak, kan kita diem nih menunjukkan bahwa aku masih marah nih gitu. Nah itu kayak gimana? Apakah Oh, waktu dia marah itu diam dan mendiamkan beda. Kalau boleh diam, dikasih tahu Kak bedanya yang gimana? ya, kalau diam itu berarti ngomong, sorry ya Novi, aku masih belum membicarakan. Aku perlu waktu. Hmm, Gitu. Kalau mendiamkan, Novi nanya, ada apa sih Kak Is? Ada apa? Kita diam terus. oke, ayo. Berarti kalau Novi, misalnya, oke, berarti kalau kayak gitu emang butuh waktu, tapi ngomong ya, kayak misalnya kasih tahu, oke, belum bisa sekarang, nanti dulu ya, gitu. aku Oke, perlu paham, paham. butuh waktu diam dulu ya. Oke. Nah, terus aku mau nanya gini Kak, gimana kalau misalnya terkadang ketika kita konflik itu ada yang akhirnya memberikan label gitu, misalnya memberikan Hmm. label terhadap konfliknya, misalnya kayak gini, kita lagi konflik terus dia langsung ngomong, "Emang sih si Novi itu tuh orangnya temperamen banget," atau enggak, "Si Novi tuh begini gini gini." Nah itu gimana dong Kak? Ya, kalau Novi dengar itu kan yang dibicarakan Novi. Ah, Ya kan? Kalau Novi dengar langsung, ya kita ngomong. Kalau nggak dengar, ya sudah. oke, berarti jangan jangan bahas apa yang kita nggak dengar berarti ya, karena itu belum Iya. nggak ada faktanya gitu. Karena apa? Karena Oke. bisa jadi orang itu cuma curhat. Ketika orang itu Hmm, marah, terus gini, Novi itu begini-begini bla 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 begitu itu kan ekspresi emosi. Bisa jadi karena ekspresi emosi, bisa ekspresi sesaat. Nggak usah di dalemin gitu. oke. Nah, aku masih membuka teman-teman yang mau bertanya 1 sampai 2 pertanyaan lagi sambil nunggu mereka. Aku mau kasih pertanyaan terakhir dong ke dari aku secara pribadi ya. Jadi kan Hmm. aku sebenarnya setuju banget kalau akhirnya aku melihat gini orang yang dewasa adalah orang yang apa ya menyelesaikan konfliknya gitu, bukan justru menyerang pribadinya gitu. Karena konfliknya yang terjadi, jadi kita harus selesaiin konfliknya. Bukan ngomongin kayak iya aku tuh begini gitu. Jadi tapi lebih ke Hmm. arah bagaimana nih kita mau selesainnya gitu kan. Jadi bukan Ya. serang serang pribadinya biar dia langsung kayak mati gitu kan, maksudnya mati nggak bisa ngapa-ngapain terkapar gitu. Nah tapi pertanyaan aku gini Kak, kan tadi Kakak sempat bilang dilupain gitu, tapi menurut aku secara pribadi melupakan itu agak sulit gitu. Apakah kalau kita tidak belum bisa melupakan itu berarti kita belum mengampuni, atau kalau misalnya kita belum melupakan berarti kita belum beres, atau gimana sih Kak? Karena menurut aku secara pribadi kita emang nggak bakal bisa lupa akan setiap kejadian yang terjadi gitu. Nah gimana caranya kita bisa ngelupain gitu menurut aku. Ya, sebenarnya itu topik yang akan dibahas di pengampunan. Rekonsiliasi, nanti saya bahas itu. Tapi Oke, oke, poinnya oke. itu akan saya bahas lebih detail di situ, karena itu memang menjadi kesulitan kita bersama. Tetapi adalah bagaimana kita ini belajar melupakan, ya berdoa Tuhan tolong saya bisa melupakan. Paham. Karena ada tipe-tipe orang yang daya ingatnya tinggi sekali itu sangat sulit melupakan orang. Daya Melupakan ingat. kejadian kali kayak maksudnya bukan orangnya tapi kejadiannya kali ya. Bisa orang, bisa kejadian, bisa perkata. Novi waktu itu ngomong begini di tempat ini, jam ini, bisa seperti itu. Oke. Apakah itu cuma cewek doang Kak yang kayak gitu? Karena kan banyak nih Kak apa namanya ledek-ledekan kalau misalnya itu kayak cewek doang yang bisa kayak gitu. Apakah cewek dan cowok pada dasarnya juga sama? Ya, pada dasarnya sama, cuman dikembangkan atau tidak. Kalau cowok kan tidak dikembangkan aspek itu. Otak Oke. kiri, otak kanan. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita harus gimana sih Kak kalau misalnya kita nggak bisa ngelupain, misalnya gini, dia dari pihak lain sudah minta maaf nih ke kita kan. Kan biasanya orang kalau misalnya konflik, and the end-nya ada pingin kata maaf, misalnya kayak gitu kan untuk menyelesaikan ini. Terus konflik itu sudah selesai gitu. Seharusnya kan tadi Kakak sempat bilang jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Tapi kan kadang ya gimana ya, kayak kan rada-rada gatel gitu misalnya mulut gitu kan. Akhirnya kita inget-inget lagi. Nah itu akhirnya dibahas lagi jadi makin konflik lagi. Nah itu gimana dong Kak? Itu adalah itu yang dicek adalah diri sendiri. Kenapa kok nggak bisa melupakan?
Kembali kepada kenapa kok aku nggak bisa melupakan? Ada apa? Jangan-jangan itu berkaitan pola asuh, karakteristik, pengalaman masa lalu, masih ke bawah-bawah itu. Oke, berarti itu balik lagi kayak tadi kakak yang mau bilang dibahas di minggu depan ya, itu adalah ngomongin tentang pribadi ya, kayak diri sendiri. Jadi Jadi kita udah beres. pribadi yang sehat seperti apa supaya kita ini bisa mengelola diri sendiri gitu, nggak gampang terluka, nggak gampang menyimpan. Nah itu yang menjadi pertanyaan gue seperti ini Kak, seandainya kata kita sebenarnya udah beres dengan diri kita sendiri, apakah konflik itu akan tetap terjadi? Bisa. Berarti tetap bisa terjadi dong. Terus gimana dong? Karena memang perbedaan kan, karena memang beda. Konflik akan terjadi karena kita beres, kita sehat secara, kita bisa sangat sehat secara rohani. Tapi kalau ada orang bilang bahwa, misalkan contoh ya, gitu, COVID-19 bisa ditengking demi nama Yesus. Misalkan seperti itu. Oke. Tapi kan gimana gitu kan, itu beda prinsip tuh, beda penggalian, beda konsep tentang Kristus, beda tentang kedaulatan, konsep tentang kedaulatan gitu. Jadi kan itu bukan masalah emosi, tetapi ya melihat cara menggali firman seperti apa. Oke, berarti kalau kita udah dewasa, sudah beres dengan diri sendiri, mungkin konflik itu akan tetap ada, tapi mungkin kadarnya tidak seburuk standar kata kita belum beres dengan diri kita sendiri ya kayak kalau kayak gitu. Betul, karena bicara itu sudah lebih kepada fakta, data, terus bisa diselesaikan dengan damai, tidak emosi gak ke bawah. Oke, nah berarti mungkin harus digarisbawahi juga kedewasaan umur sama pribadi itu tidak sejalan ya, kayak maksudnya kalau misalnya umurnya udah tua berarti dia bakalan sehat secara emosional juga enggak sebenarnya kan kayak itu pribadinya berarti. Dan itu bersangkut dengan kedewasaan rohani. Wah ini menarik sih, maksudnya aku jadi nggak sabar untuk nungguin di minggu depan untuk kita ngebahas tentang relasi dengan diri kita sendiri udah beres atau belum ya. Nah, ya kita sebenarnya udah lewat dari waktunya nih Kak. Nah, terus sebelum kita selesai, misalnya kita sudah akan menyelesaikan pertemuan kita hari ini, dan kita akan mulai lagi di minggu depan ngomongin, dia fixnya tentang relasi diri sendiri dulu ya Kak ya, di minggu depan ya. Sampai hari Selasa juga kayak hari ini, jam 5, berharap internet kita bisa tetap stabil gitu. Nah, aku mau minta Kakak dong boleh tutup kita dalam doa nggak? Ngebahas gini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan mau mengangkat kami, menopang kami, terus mengajarkan kebenaran kepada kami, supaya kami tahu bagaimana kami mengelola diri kami dan mengelola konflik. Tuhan ampuni kami, kadang-kadang kami tanpa sadar juga menjadi penyebab konflik. Tuhan ampuni kami, kadang-kadang kami juga tidak bisa menanggapi konflik atau orang lain yang sedang tidak puas atau tidak setuju dengan kami. Kiranya Tuhan menolong supaya apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan yang memampukan kami untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama supaya kami tetap bisa efektif berkomunikasi, efektif untuk mengabarkan Injil dan pelayanan, dan efektif membangun relasi, supaya relasi di antara kami makin hari makin erat, dapat efektif bergandeng tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sesi ini. Kami juga mengucap syukur walaupun terhambat dengan jaringan, tetapi boleh diselesaikan. Terima kasih terlebih untuk Novi yang Tuhan pakai untuk menginisiasi, untuk mengatur ini semua, dan Tuhan memberkati Novi dan memberkati program ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita undur diri, Kak, aku akan memberikan sedikit pengumuman buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, kita di hari esok itu akan tetap ada siaran, yang pasti Rabu siang kita ada yang namanya Sejenak Menikmati Sabda, kita udah sempat ceritain.
itu akan dibawakan oleh Kak Rabea. Kita akan ngebahas secara khususnya ngomongin tentang selalu ada jalan keluar. Nah, setelah itu sorenya kita akan tetap ada siaran lagi, itu khusus buat teman-teman mahasiswa. Itu kita akan ngebahas tentang tentang apa ya? Oh ya, tentang COVID-19. Kenapa harus ada COVID-19? Nah, itu akan dibawain sama teman-teman dari Malang, yaitu ada Kak Akung dan ada Kak Yogi. Nah, tapi bukan cuma aku sendiri sekarang hostnya, tapi ditemenin oleh dua pria ganteng. Jadi jangan sampai ketinggalan besok malam jam 7 malam, waktunya WIB ya. Dan siangnya ada siaran bersama dengan Kak Rabea. Nah, setelah itu sekarang kita waktunya untuk undur diri. Sampai jumpa di minggu depan, kita akan ngebahas tentang relasi dengan diri sendiri. Bye!